Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Saya Siva Maharani dengan NIM 552200107. Saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi tentang the measurement approach to decision usefulness. Jadi, perspektif pengukuran dalam pelaporan keuangan adalah sebuah pendekatan di mana akuntan mengambil sebuah tanggung jawab untuk menggabungkan nilai wajar dalam laporan keuangan yang tepat dengan tetap memperhatikan reliabilitas. Hal ini memberikan sebuah kewajiban tambahan untuk memberikan informasi kepada investor sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Are securities market fully efficient? Premis dasar pertanyaan ini adalah rata-rata perilaku investor tidak terkait dengan teori keputusan rasional dan model investasi. Individu juga sering overconfident di mana mereka overstatement informasi penting yang mereka koleksi atau oleh sendiri. Misalnya, investor yang meneliti perusahaan secara mandiri mungkin akan bereaksi berlebih terhadap bukti yang mereka raih dan bereaksi sebaliknya terhadap informasi baru yang tidak berkaitan dengan informasi yang mereka koleksi sendiri. Lalu di sini dijelaskan juga mengenai prospek teori, yaitu prospek memberikan alternatif berdasarkan perilaku pada teori keputusan yang rasional. Berdasarkan teori ini, investor yang mempertimbangkan investasi berisiko akan secara terpisah mengevaluasi keuntungan dan kerugian. Teori ini berlawanan dengan teori keputusan di mana investor mengevaluasi keputusan yang dibuat dalam konteks menilai akibatnya terhadap total kekayaan yang mereka miliki. Lalu untuk is beta trade, implikasi dari CAPM adalah beta saham, yaitu determinan spesifik perusahaan tunggal atas harapan pengembalian dari saham. Status CAPM dan implikasi dari beta tidak jelas. Beta mungkin berubah selama ini, tidak stationary. Dari sudut pandang akuntansi, luas beta bukan ukuran risiko spesifik perusahaan yang relevan, di mana beta hanya meningkatkan peran laporan keuangan dalam melaporkan informasi berisiko yang artinya bahwa beta is not dead. Lalu di sini dijelaskan juga mengenai excess stock market volatility. Pertanyaannya mengenai apakah pasar efisien didorong dari bukti bahwa adanya volatilitas harga saham excess pada level pasar. CAPM beranggapan bahwa beta dan tingkat bunga bebas risiko konstan hanya perubahan dalam return pada portofolio pasar. Lalu ada stock market bubbles. Stock market bubbles adalah harga saham meningkat jauh dari nilai rasional yang menggambarkan kasus ekstrim dari volatilitas. Lalu ada diskusi efisien pasar saham versus behavioral finance. Secara kolektif, teori behavioral finance dan bukti yang telah didiskusikan sebelumnya meningkatkan pertanyaan mengenai seberapa jauh efisien pasar sekuritas dan perilaku rasional investor. Lalu di sini ada jelaskan mengenai efisien securities market anomaly. Terdapat dua macam anomali sebagai berikut. Yang pertama, post announcement drift, yaitu perusahaan yang melaporkan GN dalam laba per quarter. Return sekuritas abnormal cenderung menyimpang naik pada beberapa waktu berikutnya dari pengumuman laba. Lalu ada market responses to accruals, atau selawan memisahkan pelaporan laba bersih, arus kas dari aktivitas operasional dan komponen accrual, baik pengurangan ataupun penjumlahan keduanya. Limit to arbitrage. Terdapat alasan dari anomali yang persisten, yaitu limit to arbitrage. Hal itu adalah biaya yang terjadi oleh investor yang membatasi kemampuan mereka untuk secara penuh mengeksplorasi anomali dan demikian arbitrage itu hilang. Terdapat dua batas, biaya resiko dan resiko. Limit to arbitrage. Terdapat alasan dari anomali yang persisten, yaitu limit to arbitrage. Hal itu adalah biaya yang terjadi oleh investor yang membatasi kemampuan mereka untuk secara penuh mengeksploitasi anomali dan demikian arbitrage itu hilang. Terdapat dua batas, yaitu biaya transaksi dan resiko. A defense of average investor rationality. Ada dua, yaitu dropping rational expectation. Investor rasional membutuhkan waktu untuk menginterpretasi penuh pengumuman penghasilan. Terdapat pengurangan PAD yang menunjukkan bahwa perkiraan kredibel membantu investor untuk mengatasi secara cepat ketidakpastian yang earning di masa depan. Dropping common knowledge. Pada kasus CAPM, setiap investor diasumsikan mengetahui beta saham dan seluruh investor yang mengetahui kalau semua orang mengetahui beta. Ketika investor membuat keputusan dengan dasar kepercayaan mereka atas kepercayaan orang lain daripada kepercayaan mereka tentang stage of nature yang relevan, kepercayaan ini disebut dengan higher order belief. Lalu ada summary securities market inefficiency. Konsekuensi yang paling tampak adalah perilaku trader
cukup noise tetapi ekspektasinya nol. Karena itu bahkan dalam konteks ekspektasi, harga saham tergantung pada nilai yang mendasar dari saham tersebut. Pada waktu yang lain, bagaimanapun juga, investor rasional termasuk analisis akan menemukan mispricing dan mengambil keuntungan dari hal tersebut yang memicu harga pada nilai fundamental. Lalu untuk conclusion about securities market efficient and investor rationality, pada intinya adalah bahwa model pasar efisien masih bermanfaat sebagai pedoman laporan keuangan, tetapi teori dan bahan bukti tidak efisien terakumulasi pada saat mendukung perspektif pengukuran, meskipun harus melakukan pengorbanan reliabilitas untuk peningkatan relevansi. Lalu ada reason supporting a measurement perspective adalah sejumlah pertimbangan diberikan untuk menyarankan bahwa kegunaan keputusan atas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan perhatian terhadap pengukuran. Dan untuk SUP, the low value relevance of financial statement information, jadi penelitian IRC menunjukkan bahwa pasar cukup bergairah dalam menggunakan kemampuannya untuk mengekstrak implikasi nilai laporan keuangan yang dihisapkan dengan dasar historical cost. Lev di tahun 1989 telah menunjukkan bahwa respon pasar terhadap good news atau bad news terhadap laba itu cukup kecil. Lalu Ohlson Clean Surplus Theory, jadi teori surplus bersih dari Ohlson memberikan kerangka yang konsisten dengan perspektif pengukuran dengan menunjukkan bagaimana nilai pasar dari suatu perusahaan dapat ditunjukkan dari segi komponen laporan neraca dan laporan laba rugi. Teori ini mengasumsikan kondisi ideal termasuk dividen yang tidak relevan. Lalu ada juga mengenai auditor legal liability. Dengan menggunakan akuntansi biaya historis, dapat saja terjadi bahwa perusahaan yang ada saat ini bisa menghilang di waktu kemudian. Sementara itu, para akuntan dan para auditor dapat mengklaim bahwa informasi terkait kegagalan yang akan datang secara harfiah, implisit di dalam catatan atas sumber lain, atau tidak memungkinkan tanggung jawab mereka terdapat logika dasar tertentu terhadap masalah yang dimunculkan oleh mereka yang mempertanyakan mengapa laporan keuangan primer tidak secara lebih jelas meramalkan kemalangan yang terjadi. Lebih lanjut, tekanan-tekanan tanggung jawab hukum ini cenderung terus meningkat. Jadi untuk conclusion-nya adalah dengan asumsi keandalan yang wajar, akuntansi nilai sekarang dapat meningkatkan keputusan kegunaan relatif terhadap spesifik informasi. Peningkatan penggunaan akuntansi nilai sekarang dalam pelaporan keuangan alasannya ada 4. Yang pertama, pasar tidak sepenuhnya efisien. Yang kedua, kekuatan penjelasan rendah dari laba bersih untuk pengembalian saham. Yang ketiga, teori surplus bersih Ohlson. Yang keempat, kewajiban auditor. Keputusan kegunaan bagi investor dapat lebih ditingkatkan dengan akuntansi konservatif. Untuk jurnal terkait yang saya ambil yaitu berjudul Assessing the Usefulness of Decision Integrated Report of Namibia Listed Company. Jadi menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan, informasi tersebut berguna untuk pengambilan keputusan jika memenuhi 2 karakteristik kualitatif fundamental. Ini adalah relevansi dan representasi setia. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang tidak memenuhi tema-tema ini tidak dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Ada tema lain yang mewakili peningkatan karakteristik verifikasi, ketepatan waktu, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Dengan demikian, ini tidak membuat informasi berguna untuk mengambil keputusan tetapi meningkatkan kegunaan informasi. Untuk PSAK yang terkait adalah PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan. Jadi tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan yang ekonomik. Sekian materi chapter 6 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.